Sudah ada Innova Zenix, tapi kok Innova Reborn ini masih dijual ya di Indonesia? Kira-kira kenapa? Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Semenjak peluncurannya, Innova Reborn ini sudah sekitar 5 tahun ada di Indonesia. Dimulai dari tahun 2015, melanjutkan dari Innova Barong, Sobat Setir. Nah, si Reborn ini itu tersedia dua opsi. Jadi dia ada yang mesin diesel dan mesin bensinnya. Dan ternyata mobil ini emang bisa dibilang sangat-sangat tangguh dan panjang umurnya di Indonesia. Bahkan sampai Zenix sudah ditawarkan di Indonesia, tapi Reborn ini masih tetap dijual. Jadi pada video kali ini, gue akan spill 5 alasan kenapa mobil ini tetap dijual di Indonesia. So, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Poin yang pertama adalah tentunya desainnya yang timeless. Jadi walaupun sudah berusia sekitar 5 tahun, tapi Innova Reborn ini desainnya masih relate sama 2025 nih Sobat Setir. Walaupun kita sama-sama tahu ya udah ada Innova Zenix, tapi kalau mau di-compare side by side, menurut gue dia nggak kalah ganteng. Dia tuh punya kesan mewah dan elegannya sendiri, dari penggunaan grill yang berukuran besar, dan dari desain lampunya dan tarikan-tarikan garisnya Sobat Setir. Nah, kalau kita intip ke samping, dia juga kalah ganteng nih. Yuk kita geser. Bergeser ke samping, kelihatan bahwa Innova Reborn ini memiliki desain yang bergaya lebih ke MPV ya. Jika kita bandingkan dengan Innova Zenix, yang dimana Innova Zenix itu dia desainnya lebih kelihatan SUV, lebih tinggi gitu. Walaupun masuk ke poin kedua, yaitu mobil ini menggunakan sasis leather frame. Biasanya leather frame itu kan lebih kelihatan SUV ya, lebih kelihatan macho gitu. Salah satu contohnya saudara kembarnya yaitu Fortuner. Fortuner menggunakan leather frame, maka dia kelihatan lebih SUV. Tapi enggak nih, di sini dia lebih kelihatan MPV, jadi bisa lebih diterima untuk keluarga Indonesia. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Zenix, dia akan menggunakan sasis TNGA monocoque, yang dimana kebanyakan TNGA monocoque itu seharusnya desainnya lebih nggak MPV, tapi dia desainnya jadi lebih SUV. Nah, si leather frame ini itu memberikan satu kelebihan yang dimana dicintai banget sama masyarakat Indonesia, yaitu ketangguhannya. Desain dari sasis leather frame itu memang didesain untuk bisa lebih tahan banting Sobat Setir jika dibandingkan dengan desain dari sasis monocoque, yang dimana kepake banget sama masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di daerah gitu. Lebih bisa disiksa lah intinya. Keren banget. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Masuk ke poin ketiga, alasan paling kuat kenapa mobil ini masih dijual di Indonesia karena dicintai oleh masyarakat Indonesia, yaitu mesinnya. Si mesin 2GD turbo diesel ini emang favoritnya orang Indonesia. Mesin ini menghasilkan tenaga di 149 PS dan torsinya di 360 Nm. Dan yang bikin lebih menariknya lagi adalah karena mesin ini itu bagaikan blank canvas. Jadi banyak banget antusias otomotif di Indonesia yang memodifikasi mesin ini sampai output tenaganya gila-gilaan Sobat Setir. Ya memang kalau secara angka dari pabrikannya nggak begitu gede, 149 PS dan torsi 360 Nm. Tapi mesin ini kuat untuk kita modifikasi hingga 300-400 horsepower. Torsinya juga bisa sampai 500 lebih, itu masih kuat mesinnya. Yang dimana itu seru banget, makanya orang Indonesia tuh suka banget. Apalagi Innova Reborn ini itu masih memiliki penggerak rear wheel drive, berbeda dengan Zenix. Zenix kan udah pindah front wheel drive, yang dimana di daerah yang nanjak-nanjak gitu, front wheel drive itu sebenarnya lebih mudah selip ya jika dibandingkan dengan rear wheel drive, walaupun memang torsi Zenix itu gede banget dibantu dengan motor listriknya. Tapi sebagian masyarakat Indonesia lebih percaya bahwa rear wheel drive itu lebih unggul jika dibandingkan front wheel drive, terutama di daerah yang menanjak. Tapi gimana menurut Sobat Setir? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Poin keempat yaitu bagian interiornya. Nah, interiornya Innova Reborn ini itu nyaman banget. Mungkin Sobat Setir yang udah pernah naik Reborn itu juga sadar bahwa interiornya dari Reborn itu bener-bener nyaman. Walaupun kita nggak bisa pungkiri ya bahwa interiornya dari Zenix itu juga nggak kalah nyaman. Karena setir kanan udah sempet cobain jalan dari Jakarta hingga ke Yogyakarta naik Zenix. Mantep. Nah, bedanya di Innova Reborn ini interiornya tuh desainnya lebih simple dan menggunakan bahan-bahan yang long lasting. Dalam artian, di sini kita bisa coba pegang, ini hard plastik semua, ini juga hard plastik, hard plastik, hard plastik. Mungkin bagi sebagian orang, hard plastik itu berasa cheap ya, tapi kalau kita coba lihat dari perspektif lain, penggunaan hard plastik itu bikin umurnya jadi jauh lebih panjang gitu, lebih panjang umur, lebih awet lagi. Kita turun lagi ke bawah, untuk AC-nya dia modelnya yang puter-puteran. Jadi dia bukan digital layar seperti itu ya, ini kan Innova yang tipe G. Nah, puter-puteran ini juga bikin dia lebih long lasting lagi karena ya jadi minim kerusakan gitu. Dia
tinggal diputar-putar aja, nggak pakai layar, lebih simple, lebih panjang umur. Serta posisi duduknya juga nggak kalah nyaman. Gue sebagai user leather frame juga naik ke Innova Reborn ini rasanya akrab banget. Apalagi kan orang Indonesia suka banget ya sama leather frame gitu. Dia juga interiornya nice. Di sini ada cup holder, dan ya joknya juga enak. Warnanya rada kecoklatan gitu, senada dengan bagian door trimnya. Ini sudah lebih dari cukup sih menurut gue. Kita cobain duduk belakang kali ya. Nah, ini dia yang bikin masyarakat Indonesia cinta juga sama Innova Reborn-nya, itu duduk di row keduanya. Row keduanya itu nyaman banget. Di depan posisi driving gue, tinggi gue di 170 cm. Kalau gue mundurin lagi ke belakang, nah, gue dapat headroom sekitar 4 jari dengan legroom sekitar, berapa nih? Hampir 20 jari. Luas banget. Dan asiknya lagi, dia tuh bisa di recline. Jadi bisa beneran nyender. Waduh, buset. Nice banget ya Sobat Setir. Nah ini nyaman banget. Dia modelnya bench seat, nggak kayak Zenix yang dia pakai captain seat. Tapi bench seat ini juga nggak kalah nyaman, karena kita bisa pindah-pindah, rasanya lebih luas gitu kanan kirinya. Ya kebayang sih mudik naik Innova Reborn tuh nyaman banget, terutama kalau kita mau pergi ke luar kota. Mantap. Dan poin yang kelima adalah harganya. Nah harga ini menarik banget Sobat Setir, karena Kijang Innova Reborn ini untuk varian G diesel dibanderol dengan harga 416 juta. Kalau kita bandingkan dengan Innova Zenix yang entry levelnya atau varian termurahnya, itu kita dapat Innova Zenix G bensin non-hybrid itu di 436 juta. Jadi sekitar 20 juta bedanya antara Innova Reborn diesel dengan Innova Zenix hybrid. Bisa dibilang ya masih terjangkau banget gitu. Dan penggunanya tuh banyak. Kita pribadi bisa beli, kita mau pakai untuk perusahaan kita, untuk fleet, mobil kantor juga ya udah terkenal tangguh. Jadi untuk para pengusaha tentunya lebih peace of mind lagi. Jadi kurang lebihnya itu 5 alasan kenapa Innova Reborn masih dijual di Indonesia. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Yang menghasilkan tenaga di 149 PS dan torsinya di 360 ya? Berapa ya? Lupa lagi.